Halo, selamat pagi kawan-kawan. Masihkah ada semangatmu? Masih. Atau tentara, Bang. Bingung kayak mana cara openingnya buat video ya kan. Mana le, sinilah cerita-cerita. Tuh. Jadi singkat cerita, sudah hampir 1 bulan lebih kita melawan yang namanya virus corona. Segala aktivitas di luar rumah terhambat karena si virus ini. Mulai dari perkantoran, persekolahan, pendidikan, perkuliahan seperti yang biasa-biasanya tidak bisa lagi gitu. Oke, kawan-kawan dimanapun kalian berada, semoga sampai pada hari ini kalian tetap berada dalam kesehatan, tetap konsisten untuk menjaga kebugaran tubuh agar tidak terjangkit oleh yang namanya virus corona. Karena sampai pembahasan di media sosial maupun ruang lingkup sosial yang ada tidak lepas dari yang namanya virus corona, pandemi, dan COVID-19. Nggak lepas dari itu aja. Pun saya membuat video ini untuk membahas virus corona tersebut. Pemerintah Indonesia pun mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah telah menghimbau seluruh masyarakatnya agar beraktivitas di dalam rumah. Dari kata data, kasus aktif corona sampai pada hari ini sudah mencapai 10.551, sembuh sudah mencapai 1.591 dan meninggal 800. Tapi kita tetap respect kepada sektor medis yang dimana pada hari ini mereka berada dalam garda terdepan untuk melawan virus corona ini. Namun cukup disayangkan karena sampai pada saat ini banyak dari warga negara Indonesia yang dengan terpaksa kehilangan pekerjaannya. Dari kanal berita CNBC Indonesia, itu sudah ada 1,5 juta masyarakat Indonesia kehilangan pekerjaan karena COVID-19. Lalu timbul pertanyaan, kapan sih si virus corona ini akan berakhir dari kehidupan kita? Ternyata virus corona ini telah diprediksi oleh Singapore University of Technology and Design. Yang saya baca tadi dari kumparan, itu ternyata prediksi mereka pada tanggal 6 Juni Indonesia akan berada dalam zona hijau. Tentu banyak dari kita bingung apa sih yang akan kita lakukan di dalam rumah, sementara keluar rumah dilarang, berkumpul di luar juga dilarang. Mungkin banyak juga dari kawan-kawan yang sudah sampai pada titik jenuh karena sudah hampir sebulan kita melakukan aktivitas di dalam rumah ya. Kalaupun keluar itu ya yang penting-penting aja. Tapi untuk kalian yang telah terkena PHK atau gimana, atau untuk napi yang baru keluar dari lapas karena program asimilasi dan integrasi, saya akan kasih tips untuk kalian untuk bertahan hidup di luar supaya kalian itu tidak merampok lagi, melakukan kejahatan yang lain gitu. Jadi ada berita dari Vice yang judulnya "Kita disibukkan kartu prakerja, tak sadar ada aplikasi belajar ternak lele buat amatir". Jadi untuk kalian yang amatiran, yang walaupun kalian tidak memiliki riwayat beternak lele atau membudidayakan ikan, Anda bisa belajar dari berita tersebut. Biar aku bacanya. Ternak lele sering jadi guyonan calon sarjana Madesu, padahal ini ide bisnis konkret. Aplikasi ini menghubungkan peternak lele dengan jaring pedagang pecel lele se-Indonesia loh. Ini baru solusi. Sebuah aplikasi bernama Symbiofish menjanjikan ekosistem industri yang menjanjikan di tengah pandemi. Doni Pasaribu, CEO Symbiofish,
tengah berupaya menciptakan ekosistem berbasis lele dari hulu sampai hilir. Dimulai dari pinjaman modal, penyedia alat, wadah pembeli hasil tani lele, sampai hubungan langsung dengan pedagang pecel lele. Hubungan langsung. Paket lengkap ini diharap bisa meyakinkan siapapun yang membutuhkan pemasukan baru secepatnya. Nah, jadi itu info yang pertama dari Faiz tadi. Mungkin Anda bisa langsung cek-cek aja, sekalian belajar-belajar bagaimana info lebih lanjutnya. Mungkin kalau hati Anda tergerak untuk bekerja, ya itu silakan Anda lakukan. Nah, lalu kita beralih pada informasi yang kedua. Ternyata bercocok tanam di sekitaran lingkungan rumah kita cukup membantu untuk menyelamatkan beberapa bulan ke depan usai pandemi ini ya. Mulai dari sayur mayur, mungkin seperti tomat, bayam, kangkung, cabai rawit, cabai-cabean juga bisa. Jangan mungkin itu bisa Anda lakukan secara mandiri. Jika ada lebihnya, Anda bisa jual ke pasar gitu. Jadi selain Anda bisa mandiri untuk melakukan kebutuhan hidup, Anda juga bisa menambah pundi-pundi uang juga. Jadi langsung aja, tanpa pikir panjang, tanpa menimbang malu atau tidak, Anda lakukan itu. Jadi jangan kosong kali bos. Hitung-hitung juga itu bisa dikatakan olahraga ya. Karena ketika kita bercocok tanam, melakukan hal yang positif, keringat kita keluar dan dikasih bonus uang tambahan. Lalu tips yang ketiga itu Anda bisa pergi ngecamp, trekking ke gunung atau ke laut atau ke sungai atau ke pokoknya kembali ke alam bebas. Ternyata di samping itu juga Anda bisa melatih fisik Anda. Jika perjalanan Anda nanti membutuhkan energi yang lebih besar, itu Anda bisa melakukan itu dengan latihan fisik gitu. Di sana Anda bertemu ular, harimau dan berbagai macam. Tapi hati-hati. Dengan cara itu juga Anda bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang sering Anda jumpai di kota-kota besar, misalnya suara klakson, caci maki tetangga, hiruk pikuk politik. Karena kan hiruk pikuk politik kan sangat panas kayak knalpot. Jadi Anda perlu sesekali kembali ke alam agar suasana hati Anda kembali tenang, jiwa dan rohani Anda kembali seperti biasa. Dan mungkin itu saja informasi yang akan saya berikan, sharing bersama kawan-kawan sekalian. Penting atau tidaknya itu saya kembalikan sama kalian. Kalau mau dilakukan ya silahkan, kalau enggak ya mana urus. Yang penting kan ini cuma sharing-sharing aja, sekalian memenuhi tugas kuliah juga gitu ya. Jadi oke, sampai itu tetap jaga kesehatan. Mau dimanapun kawan-kawan berada, tetap berada pada jalan yang benar, tapi nggak benar-benar kali. Oke, sip, mantap.